Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani semuanya, teman-teman semuanya, saudara-saudaraku semuanya. Kembali lagi di channel Grahasari Farms. Kali ini saya akan membagikan video tentang bagaimana caranya melakukan stick atau pemotongan tunas pada tanaman melon agar nanti si pohon atau si tangkai melonnya itu bercabang atau menjadi dua. Dari satu pohon atau satu tanaman itu bisa menghasilkan dua tunas yang menjalar ke atasnya. Mungkin sebagian dari teman-teman semuanya sudah melihat atau pernah melihat tanaman atau tutorial yang memperlihatkan tata cara berbudidaya atau menanam melon menggunakan satu tunas saja. Tapi kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya agar tanaman melon kita bisa bertumbuh dalam dua tunas atau dua cabang ya. Baiklah, syarat pertama yang harus kita perhatikan adalah dalam melakukan pemotongan tunas ini, yaitu ketika umur tanaman melon kita sudah berada di umur 10 hari ke atas setelah tanam. Namun begitu, usia tidaklah penting atau tidaklah menjadi patokan bagi teman-teman semuanya. Yang menjadi patokannya adalah nanti akan saya perlihatkan seperti apa tanaman melon yang sudah siap untuk di stek atau dipotong tunasnya. Namun sebelumnya, bagi teman-teman semuanya atau saudara-saudaraku semuanya yang belum melakukan subscribe di channel ini, silahkan mohon bantuannya untuk subscribe. Dan apabila teman-teman semuanya menyukai video ini, silahkan klik suka dan lalu bagikan agar video ini bisa berguna atau bermanfaat bagi orang lain. Dan mudah-mudahan video ini pun bisa bermanfaat bagi teman-teman petani semuanya, karena sebelumnya ketika saya akan melakukan atau pertama kali melakukan penanaman melon ini, saya sangatlah awam sekali ya, karena di daerah saya belum pernah ada yang melakukan penanaman melon, yang khususnya di daerah Sukabumi, tepatnya di Kecamatan Segaranten ini, di daerah Pakidulan. Saya belum pernah menemukan petani yang menanam melon. Jadi untuk ilmu yang saya dapatkan pun masih belum paham. Jadi di sini saya akan lebih sedikit membagikan pengalaman saya bagaimana cara menanam melon, terlebih di tema video kali ini yaitu melakukan potong tunas atau stek tunas. Baiklah teman-teman semuanya, di depan kita sudah ada tanaman melon yang siap untuk dilakukan potong tunas. Cara yang pertama adalah bagaimana kita
melihat atau memperhatikan tanaman melon kita yang sudah siap untuk dipotong tunas adalah dimana si daun dari tanaman melon ini sudah lebih dari 4 ya teman-teman. Bisa dihitung dari bawah, ini ada 1 2 3 4 5, ada 6. Nah, apabila sudah melebihi 4 ataupun sudah ada 4, berarti tandanya tanaman melon tersebut sudah siap untuk dilakukan potong tunas. Seperti ini sudah ada 6 daun dan tanaman ini siap untuk dilakukan potong tunas. Baiklah, untuk caranya yaitu kita tinggal potong di sini saja. Kita tinggal potong, bisa menggunakan gunting ataupun pisau karena si pohon ini, tanaman melon ini masih cukup muda ya, jadi gampang untuk dipatahkan atau dipotong. Tapi akan lebih memudahkan apabila menggunakan gunting. Dan seperti ini dilihat. Mungkin dari teman-teman semuanya nanti ada pertanyaan, apakah ini tidak akan buntu pertumbuhannya ataukah tidak akan mati? Dan jawabannya adalah tidak ya teman-teman. Tanaman melon ini tidak akan mati, malah nanti tunas yang akan kita pelihara adalah tunas-tunas ini teman-teman. Nah, jadi nanti tunas ataupun tanaman melon ini, dari tanaman melon ini akan tumbuh, yang akan tumbuh ke atas adalah si tunas ini teman-teman, dan satunya lagi adalah tunas yang ini. Jadi nanti akan ada dua pohon yang akan tumbuh ke atas. Dari satu terbagi dua, yang ini satu dan yang ini satu, nanti dua. Nah, dan kelebihannya adalah dari setiap tunas ini, yang kiri dan yang kanan ya, kita sebut saja untuk mempermudah penjelasan yang kiri dan yang kanan. Dari yang kanan ini misalkan nanti bisa menghasilkan 1 sampai 2 buah melon ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa memelihara dari satu tunas ini bisa memelihara 2 buah melon. Dan dari yang kirinya pun, yang satunya lagi yang ini, kita bisa memelihara 2. Jadi dari satu pohon tanaman melon ini yang ada di polybag ini, satu pohon ini kita bisa memelihara total ada 4 buah melon ya teman-teman. Ataupun kalaupun teman-teman semuanya ingin menghasilkan buah melon yang lebih sempurna gitu, dalam artian buahnya bulat besar dan rasanya pun sangatlah diharapkan sangat manis. Nah, maka nanti teman-teman bisa memilih dari satu ini. Dari satu tunas ini bisa cukup 1 buah, dan dari satu tunas ini bisa cukup 1 buah. Nah, pilihannya seperti itu teman-teman. Tapi kalau untuk di daerah saya, seperti yang saya sudah lakukan koordinasi, saya ke ibaratnya pengepul atau ke toko-toko sayur yang ada di daerah saya. Mereka pun menjelaskan bahwasanya buah melon yang dijual di daerah saya ini bisa dibilang harus berukuran di bawah standar, dalam artian bisa cukup bulannya cukup kecil, karena memang daya beli masyarakat di sini itu bisa dibilang untuk tanaman melon masih cukup kurang.
Jadi setiap sekali pembelian itu mereka paling bisa membeli atau mau membeli itu satu buah itu yang beratnya 1 sampai 2 kilo saja. Nah, jadi kalau untuk kisaran buah 1 sampai 2 kilo itu cukup bulatannya yang kecil saja. Nah, jadi dari satu pohon ini bisa kita hasilkan 4 buah, walaupun nanti buahnya kecil-kecil, tapi itulah mungkin yang saya butuhkan untuk panen di daerah saya ini. Tapi pilihan kembali ada ke teman-teman semuanya. Kalau misalkan teman-teman semuanya menginginkan buah yang besar, maka pilihannya tadi seperti yang tadi saya bilang, dari satu tunas ini cukup teman-teman sisakan 1 buah, dan dari satu tunas ini cukup teman-teman sisakan 1 buah. Jadi dari satu pohon ini atau dari satu tanaman ini nantinya hanya akan ada 2 buah melon saja. Baiklah teman-teman semuanya, untuk lebih jelasnya lagi saya akan memperlihatkan tanaman atau pohon melon yang sudah saya lakukan potong tunas atau saya stek tunas dalam waktu 2 hari ke belakang. Dan inilah bisa dilihat, ini tunas yang saya potong, yang ini, yang satu ini, dan inilah yang akan saya pelihara seperti ini. Dan ini satu, dan ini satu yang kanan dan yang kiri, jadi nanti ada 2 yang ke atas. Hasilnya seperti ini pun seperti ini hasilnya. Jadi yang ke atas ini akan mati ya teman-teman, tidak akan tumbuh lagi, tapi sebagai gantinya nanti si pohon melon ini akan bercabang seperti ini tunasnya. Jadi nanti yang akan pelihara. Jadi bagi teman-teman yang akan melakukan metode yang sama seperti saya, nanti pun bisa dicoba seperti ini dan hasilnya akan seperti ini. Sebagai informasi ya teman-teman, tanaman melon yang saya tanam di lahan polybag ini kurang lebih ada 250 tanaman yang ada di sini. Sebagian sudah saya pasangi lajur atau lanjaran seperti ini, namun belum semuanya selesai karena untuk pemasangannya saya lakukan sendiri, tidak menggunakan tenaga kerja. Dan nanti untuk cara-cara pemasangan lajurnya saya akan bagikan videonya di video yang lainnya, karena mungkin untuk tema video kali ini hanya akan membahas bagaimana caranya pemotongan tunas. Dan tanaman melon saya ini sudah berumur kurang lebih 20 hari setelah tanam ya teman-teman. Dan untuk media tanamnya ini saya menggunakan tanah dicampur dengan sekam bakar seperti ini. Baiklah teman-teman semuanya, mohon doanya, mudah-mudahan tanaman melon saya ini bisa berbuah sesuai dengan harapan saya, yaitu bisa menghasilkan sesuatu yang dapat saya
yang dapat saya gunakan untuk kedepannya, dan juga tanamannya bisa tumbuh subur. Mudah-mudahan juga video yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan bisa menambah ilmu bagi teman-teman atau saudaraku semuanya. Apabila mungkin ada yang masih kurang paham atau yang mau ditanyakan, silakan teman-teman semuanya bisa komen, nanti akan saya jawab sedetail mungkin, karena sebagai permulaan apabila teman-teman semuanya mau mencoba, bisa di pekarangan rumah dengan media tanam seperti ini ya. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, saya doakan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat, berkah, dan bahagia. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini, video di channel Geraha Sari Palms. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga di share ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam petani, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.